warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai anak-anak hebat kelas 4, Amro bin As dan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali bersama Bu Yuyoh. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tematik tema 4A pada subtema ketiga muatan IPS dan PPKN. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak dengan baik penjelasan Bu Guru dan catat hal-hal pentingnya ya nak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari materi tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh berbagai suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional. Makanan tradisional bersifat khas suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ayo mengenal makanan tradisional yang ada di Indonesia. Berikut contoh makanan tradisional dari berbagai daerah. Pempek dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, papeda dari Papua. Selanjutnya, nasi timbel dari Jawa Barat. Selanjutnya, nasi jinggo dari Bali. Selanjutnya, bubur Manado dari Sulawesi Utara. Selain itu, masih banyak contoh makanan tradisional lainnya. Selain makanan tradisional, keragaman lain yang ada di Indonesia seperti suku bangsa, bahasa daerah, tari tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, dan alat musik. Keragaman-keragaman tersebut setiap daerahnya berbeda-beda. Seperti penjelasan sebelumnya, tema 4A pada subtema ke-1 tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Pernahkah anak-anak mengamati orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar rumahmu? Anak-anak pasti memiliki tetangga yang berasal dari suku yang berbeda, sehingga ciri fisik dan bahasa yang digunakan pun berbeda. Keragaman suku juga dapat mempengaruhi jenis pekerjaan di masyarakat. Keragaman di masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya disebut dengan keragaman sosial. Keragaman sosial tersebut
dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, pernahkah anak-anak melihat brosur pariwisata suatu daerah? Berikut ini contoh brosur pariwisata di daerah Bali. Biasanya, dalam brosur pariwisata berisi informasi-informasi yang menarik tentang daerah tersebut. Coba anak-anak perhatikan dalam brosur Ayo Liburan ke Bali. Di dalam brosur tersebut dicantumkan lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah Bali. Dan tentunya ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang dan berkunjung ke daerah Bali. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat brosur pariwisata antara lain kalimatnya singkat dan jelas, bahasanya mudah dipahami dan menarik, tulisan dan gambar menarik. Selanjutnya, pada muatan PPKN kita akan mempelajari materi tentang kerjasama. Kerjasama dalam keberagaman, kerjasama dalam perbedaan, dan kerjasama antar individu. Tahukah anak-anak gambar apakah itu? Ya, betul, rumah adat. Rumah adat Honai dari Papua. Sebagian besar rumah adat di Indonesia dibangun dari kayu. Pembangunan rumah adat dilakukan secara gotong royong oleh warga. Kerjasama yang baik diperlukan untuk membangun rumah adat yang kokoh. Kerjasama membuat rumah adat dapat menyatukan masyarakat yang berbeda dan beragam. Keragaman tersebut tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Kerjasama dan gotong royong merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia. Kedua budaya tersebut sudah tertanam sejak zaman dahulu. Berbagai kegiatan sehari-hari dilaksanakan dengan kerjasama. Kerjasama membuat suatu pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama juga dapat memupuk semangat kebersamaan dan rasa solidaritas. Anak-anak juga tentu pernah melakukan kerjasama baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Indonesia mempunyai banyak permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dilakukan secara individu atau perorangan maupun berkelompok atau bersama-sama. Berikut contoh permainan tradisional secara individu atau perorangan. Selanjutnya, contoh permainan tradisional secara berkelompok atau bersama-sama. Dalam permainan kelompok, harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Permainan tradisional mengajarkan kita salah satunya tentang kerja sama, tidak membeda-bedakan teman saat bermain,
juga merupakan sikap yang menunjukkan kerjasama. Tugas untuk hari ini, buatlah teks tentang makanan tradisional pada kertas A4 atau boleh di buku tulis. Jelaskan sejarah makanan dan cara membuat makanan tradisional tersebut. Kemudian, sertakan pula gambar makanan tradisionalnya. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar bersama pembelajaran tematik pada muatan IPS dan PPKN. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.